Luar biasa episode kali ini kita sudah ada kembali di MTS 3 Tasikmalaya di Karanunggal. Tadi sudah kita jalan-jalan dan seperti yang Rifan tadi sampaikan, kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan beliau, dua narasumber yang luar biasa dari RS Jantung Tasikmalaya. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Haji, selamat siang. Dan tentunya terkait tadi yang disampaikan bahwa kita akan membahas tentang PJB, penyakit jantung bawaan seperti apa. Beliau barangkali nanti akan sedikit menjelaskan ya, barangkali informasi dasar yang harus diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentunya kita berkenalan dulu. Yang di tengah saya ada Dr. Firza ya. Selamat siang, Assalamualaikum dok, sehat? Alhamdulillah. Dari Humas RS Jantung Tasikmalaya dan juga ada Bapak Haji Ade juga hadir. Ini yang ganteng luar biasa. Pak Haji sehat Pak Haji? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat datang di Karanunggal MTS 3 Tasikmalaya. Baik, PJB, dok. Sebelum kita nanti juga akan ngobrol-ngobrol terkait RS Jantung ya, seperti apa fasilitas, atau barangkali informasi dasar atau informasi yang ingin disampaikan terkait RS Jantung Tasikmalaya. Sebelum ke sana kita ngobrolin PJB dulu ya dok ya. Iya. Secara dasar umum, PJB itu apa sih sebetulnya? Penyakit seperti apa? Orang disebutkan atau anak-anak disebutkan mengalami gangguan jantung tuh apa? Seperti apa? Jadi kalau definisinya sendiri, penyakit jantung bawaan itu adalah kelainan struktural. Kelainan struktural. Okay. Jadi strukturnya gitu yang tidak normal. Tidak normal, tidak lengkap gitu ya. Bisa jadi tidak lengkap atau bisa jadi ada saluran yang harusnya menutup tapi ini jadi tidak menutup gitu. Oke. Seperti itu. Yang dia itu sebetulnya sudah ada sejak dari dalam kandungan. Dalam kandungan sudah ada sebetulnya, sudah terjadi begitu ya dok ya. Jadi ketika pembentukan jantung gitu, begitu sudah ya istilahnya gitu sudah fix gitu ya terbentuk jantungnya. Nah itulah yang terbawa sampai lahir. Hanya masalahnya waktu di dalam kandungan itu kan paru-paru belum berfungsi. Betul. Gitu, ketika begitu paru-paru berfungsi setelah diputus tali. Jadi ketika di dalam kandungan juga sebetulnya sudah bisa dilihat gitu, dideteksi begitu ya, sebetulnya bisa bahwa si janin ini mengalami kelainan jantung, bisa begitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri saya belum ini ya, tapi kalau misalnya di luar negeri ada alat USG yang canggih bisa melihat ke dalamnya. Jadi umumnya terdeteksinya setelah bayinya lahir. Atau setelah nanti ada gejala khusus pas anak-anak gitu ya, yang mengarah ke kelainan jantung seperti itu ya. Nah biasanya ketika sudah lahir dan memang ternyata itu mengarah ke penyakit jantung bawaan ya, gejalanya seperti apa sih pada umumnya? Pada anak-anak tuh seperti apa dok? Mostly mudah lelah. Mudah lelah gitu. Engap gitu, sesek gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak dibawa naik tangga itu, wah udah berat gitu untuk mereka yang punya penyakit jantung bawaan. Selain bisa ada samping-sampingannya gitu. Betul. Karena kan jadi bermasalah ke paru-paru juga, makanya bisa jadi ada infeksi paru berulang, batuk pilek panas jadi bisa banyak. Kemana-mana ya, dari kasus ini bisa kemana-mana ke paru dan lain-lain. Ya, kalau tidak ditangani dengan baik seperti itu. Dari yang paling ringan istilahnya dengan yang sampai kompleks seperti apa sih dok gejala? Mungkin yang ringan seperti apa, yang sudah mulai kategori kompleks seperti apa dok, biasanya? Yang kompleks justru ininya sederhana, biru. Biru, apanya dok? Ketika lahir dia biru, ketika nangis dia biru kayak gitu. Jadi gitu. juga ini harus sedikit justru dicurigai ya, ketika bayi lahir biru harus segera dicek begitu ya dok ya. Nah makanya kan di puskesmas sekarang sudah digalakan screening. Kalau misalnya lebih dari 24 jam sampai 48 jam bayi baru lahir itu harus di screening menggunakan pulse oximetry. Itu untuk PJB kritis atau PJB biru seperti itu. Karena tidak, pada kenyataannya ketika sudah screening seperti itu pun ya karena PJB itu kan tidak semuanya biru sebetulnya. Betul. Tidak semua penyakit jantung bawaan biru gitu. Langkah-langkah ketika seseorang terdeteksi PJB seperti apa dok? Harus seperti apa? Harus bagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya atau oleh yang akan merawatnya lah istilahnya begitu? Ya,
Kalau singkatnya sih langsung ke bagian kardiologi anak Langsung ke bagian gitu. kardiologi Kalau anak. di rumah sakit kita sudah ada bagian kardiologi anak gitu, supaya nanti dilakukan pemeriksaan di sana dan paling tidak entah itu nanti diberikan obat sambil dipantau seperti itu. Jadi atau misalnya ada tindakan karena misalnya lubangnya ini masih bisa menutup misalnya dengan kateterisasi seperti itu. Siap. Atau ini bocornya besar Ya, gitu. Karena kan PJB ini kalau di orang awam biasanya terkenanya jantung bocor. jantung bocor. Iya, Istilahnya, biasanya umumnya istilahnya. jantung bocor gitu Tapi ya. pada anak-anak seperti itu. Oke, kita balik lagi ke tadi ya, Dok ya. Nah, ketika lahir memang si ibunya tidak mendeteksi ya bahwa si bayi ini memiliki penyakit jantung bawaan. Baru terlihat ketika sudah anak-anak misalkan sudah 5 tahun atau 6 tahun. Nah, bagaimana itu gejalanya? Kelihatannya anak itu seperti apa biasanya kalau memang anak itu menderita PJB? Apakah mungkin tadi kan mudah terinfeksi paru dan segala macam. Mungkin yang ringan aja, yang kayak sehat, tapi ini anak justru mengarah ke PJB itu, Dok. Gimana itu? Kebanyakan mudah lelah sih. Mudah lelah kebanyakan. Kebanyakan mudah lelah gitu. Jadi kalau misalnya aktivitas yang lain anak-anak seusianya mungkin kayak baterainya nggak habis-habis gitu istilahnya gitu. Ini tuh signifikan, mudah gitu ya. capek, terus suka engap gitu ininya bawaannya seperti itu dan nggak nyaman kelihatan. Baik. Nah, kalau untuk yang kategori ringan itu tindakannya seperti apa, Dok? Biasanya di RF jantung sendiri. Kalau yang ringan ini kayak misalkan apakah bisa hanya dengan obat-obatan atau gimana, Dok? Kan ada struktur yang memang katakanlah kalau misalnya dia bocor, dia masih bisa ditunggu sampai nanti jangan ini masih bisa nutup sendiri seperti itu. Biasanya nanti akan dilakukan USG jantung berkala. Ada yang seperti itu, ada yang memang dia ternyata tidak menutup tapi misalnya bocornya kecil, bisa dengan kateterisasi jantung, disumpel gitu istilahnya. Ditutup lah gitu ya, ya, ditutup. istilahnya ya. Tapi karena dia belum yang terlalu besar, kalau misalnya sudah besar ya harus operasi. Kalau memang harus sudah besar harus dioperasi begitu ya. Bocornya. Oke. Nah, kalau untuk di RS jantung sendiri sudah menerima pasien atau juga kondisi pasien seperti apa saja, Dok, yang bisa dirujuk ke RS jantung Tasikmalaya? Mungkin Pak Haji Ade bisa menambahkan. Oh iya, alhamdulillah untuk Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya selama terakhir bulan Maret, Ya. selama 2 tahun kita operasional sudah melakukan tindakan bedah jantung anak dan dewasa itu kurang lebih 200 pasien. Oke. Kemudian untuk tindakan kateterisasi PCI pasang ring itu udah 500 pasien. Jadi insya Allah Rumah Sakit Jantung sudah kompeten untuk melakukan tindakan bedah jantung anak dewasa dan pasang ring, insya Allah. Semuanya dengan jaminan BPJS, umum, asuransi, insya Allah bisa. Baik, kalau untuk kota-kota yang menjadi rujukan RS jantung Tasikmalaya sendiri dari daerah mana saja, Pak Haji? Kalau kota-kota kita lingkupnya sudah lingkup Priangan Timur plus wilayah Majenang, Cilacap, dan Kuningan. Oke. Gitu. Jadi Priangan Timur plus Cilacap, Kuningan juga gitu. Betul. Nah, kembali ke Dr. Fijar sendiri, ini kalau untuk macam-macam PJB sendiri apa sih sebenarnya kalau untuk masyarakat awam gitu ya? Disampaikannya seperti apa? Macam-macam kategori lah istilahnya. PJB itu seperti apa? Kalau misalnya ragam untuk secara garis besarnya sendiri, paling sederhana itu ada 2. Ya. Ada yang kritis atau biru dan ada yang PJB yang tidak biru lah istilahnya seperti itu gitu. Ya, kan kalau misalkan dulu ya, Dok ya, ketika anak dinyatakan bocor jantung ya, itu kan pasti paradigmanya atau pemikirannya berat sekali kan, nggak rela lah anaknya dioperasi jantung gitu ya. Betul. Padahal tidak seseram itu ya, Dok ya, dan itu memang bisa diatasi ya. Bisa, insya Allah. Bisa diatasi Ya. gitu ya. Termasuk yang tadi yang bocornya besar juga kan bisa diatasi. Nah, untuk teknologi terbaru ke masyarakat sampaikan barangkali seperti apa nih? Misalkan tindakan operasi seperti apa yang terbaru, tidak menyeramkan yang kita bayangkan zaman dulu ya, Dok ya. Ada yang sampaikan barangkali?
Sebetulnya kalau untuk tindakan operasi bedah jantung ya kembali lagi tergantung dari tim operasinya Tim itu operasi. sendiri gitu, dan mau dengan metode bagaimana gitu operator-operatornya, karena kita itu pasti kalau misalnya sebelum ada program untuk operasi besoknya ya, maksudnya istilahnya atau berapa hari sebelumnya itu pasti ada diskusi dulu Oke. gitu, dan kita tim operasi kita tidak hanya yang dari sini aja, Siap. tapi operator utama kita juga dari Jakarta. Jadi anestesi tergantung nanti hasil dari riset tim dokter ya seperti Ya, apa. betul. Tapi barangkali untuk macam-macam tindakannya seperti apa? Mungkin pada umumnya dok disampaikan juga ke sahabat sehat sendiri. Silakan. Oh. Kalau pada umumnya sebetulnya tindakan operasi itu kan terutama dibutuhkan kalau misalnya bocor jantungnya itu sudah besar. Jadi Ya. kita istilahnya harus membuat sumbatan gitu, kayak dinding buatan seperti itu. Nah, masalahnya kalau misalnya sudah sampai ke tindakan ini, anak-anak yang mau dioperasi itu harus dalam keadaan ya istilahnya Stabil. kurang lebih fit, stabil, Oke. tidak sedang mengalami infeksi seperti ya sedang batuk pilek, demam gitu, mencret dan lain sebagainya gitu. Karena sebetulnya pada proses untuk istilahnya penyumbatan bocor jantungnya Betul. ini sendiri itu kita melibatkan agregasi-agregasi yang nantinya membentuk dinding yang sebenarnya seperti Oke. itu. Jadi itu sebetulnya sumpahan itu dia untuk mendatangkan yang nanti akan membentuk jaringan yang Jaringan, nantinya betul. justru akan menjadi pembatas seperti Oke. itu gitu. Makanya kalau misalnya anaknya lagi demam, batuk pilek dan lain sebagainya, nah proses itu bisa jadi malah ya istilahnya mau untuk outcome operasinya itu Betul. jadi kurang baik seperti itu kalau misalnya sedang dalam keadaan infeksi. Oke. Betul. Dan terkait yang ada di masyarakat saat ini memang disinyalir dok bahwasanya kasus PJB ini meningkat begitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya buat anaknya yang terduga ya istilahnya PJB. Betul. Langkah-langkah apa saja, apa yang ingin disampaikan untuk mereka yang mungkin mengalami hal seperti anaknya PJB ini dok? Yang pertama, jangan takut. Ya, jangan takut ya. Jangan takut Lanjut. ya gitu. Ini bisa ditangani, dan kalau bisa ditangani sedini mungkin itu akan lebih bagus gitu ininya. Nah, ini dia. Ditangani sedini mungkin gitu ya. Iya Lanjut. gitu. Dan kalaupun misalnya masih bisa dilakukan, selama masih bisa dilakukan di Tasik, akan kita lakukan di Tasik gitu. Kalau misalnya ternyata memang kompleks gitu, kita juga tetap ada Oke. channel untuk ke Jakarta atau rumah sakit yang lebih tinggi seperti itu. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Oke. Pak Jani, ini yang paling banyak menerima pasien di RSCM Tasikmalaya sendiri yang kasus seperti apa di PJB ini sendiri? Ya, kalau untuk kasus PJB paling levelnya yang PSD, ASD ya. Level ya. Seperti itu. Kebanyakan sih Oke. waktu Iya. terakhir di ASD, sensus ya begitu gitu. Dibanyakannya yang seperti orang kasusnya di- ya. iya, Yang yang bocor. Ya, justru Oke. kehadiran kita itu sekarang kan di daerah itu udah ada anak kardiologi. Silahkan bagi masyarakat Tasikmalaya Iya. sekitarnya, silahkan manfaatkan karena sudah nggak perlu lagi keluar kota. Oke. Cukup di kita aja untuk berobat PJB atau harus lakukan tindakan di kita aja. Yang paling kompleks yang pernah ditangani oleh RS Jantung Tasikmalaya dalam kasus jantung atau penyakit jantung bawaan ini sendiri seperti apa? Dokter Bija barangkali. Yang mungkin yang paling kompleks, yang paling sulit lah istilahnya gitu ya, yang pernah ditangani. Sebetulnya kalau tantangan habis operasi itu bukannya berarti yang di ruang operasi itu tidak berat ya, tapi Betul. justru tantangan kebanyakan secara umum Paskanya. bedah jantung itu justru paskanya. Pasca operasinya malah. Betul. Di ruang ininya, di ruang picunya ya kalau untuk Oke. anak gitu. Kalau misalnya untuk dewasa ya ICCU seperti ICCU. itu. Karena bagaimana dengan struktur jantung yang sekarang Oke. bisa berfungsi dengan baik tanpa mengganggu tekanan ke paru-parunya yang tadinya sebesar itu. Seperti itu. Pasca operasinya justru di ruang tindakan lainnya malah ya, yang memang itu menjadi tantangan ya.
Karena setiap pasien kan berbeda kasusnya betul, istilahnya betul. begitu ya. Karena untuk tindakan bedah jantung itu tidak seperti bedah umum ya. Jadi kesiapannya harus matang. Kondisi pasiennya harus stabil, tidak ada infeksi. Kemudian mental juga, keluarga pasien juga harus dipersiapkan. Seperti itu ya. Baik sahabat sehat PDKT, dan ini juga barangkali untuk masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, kalau memang anaknya atau barangkali tetangganya mengalami hal tadi ya, dikira-kira ya atau dicurigai mengalami PJB sendiri, jangan lupa untuk diobati karena bisa diobati ya. Yang namanya PJB ini bisa diselamatkan, bisa diobati. Jangan khawatir daripada didiamkan saja barangkali ya. Karena kan banyak ada banyak kasus ketika ini tetangga saya barangkali ya, mohon izin ya. Ketika dia memang sudah mengetahui bahwa anaknya ini terkena PJB, karena takut. Justru orang tuanya yang takut. Nggak mau takut anaknya dioperasi, malah menanti-nanti untuk proses operasi atau tindakan gitu ya. Jadi jangan takut ya dok ya. Silakan boleh dikonsultasikan, langsung datang ke RS1 juga boleh, atau barangkali nanti boleh dikonsultasikan dulu ke dinas terkait begitu ya. Ada yang ingin sampaikan barangkali buat sobat sehat di rumah, Dr. Firza, terakhir sebelum kita tutup untuk perbincangan yang seru ini, silakan dok. Intinya jangan takut dan jangan khawatir. Karena kalau misalnya didiamkan terlalu lama, justru akan semakin berat. Kasihan sama anaknya gitu. Justru tindakan operasi semakin dewasa, semakin berumur lah, itu semakin berisiko barangkali. Pak Haji. Iya. Seperti itu Betul, ya. betul. Betul. Oke. Malahan kita udah ada temuan, seharusnya kan anak kardiolog itu level anak ya. Iya. Tapi pas temuan beberapa bulan ke belakang ada di usia lansia ya, usia 50, kemudian ada remaja usia 25, baru ketahuan PJB-nya. Iya. Setelah konsultasi ke spesialis jantung. Akhirnya dari spesialis jantung diarahkan ke anak kardiologi ya. Nah, jadi intinya kita ini sekarang lagi punya program screening PJB dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Insya Allah silakan bagi-bagi yang mau untuk dilakukan screening, khususnya nanti sesuai dengan wilayahnya masing-masing, koordinasi dengan PKM setempat dan Dinas Kesehatan, nanti kami akan hadir di situ. Nah, ini adalah kesempatan yang baik begitu ya untuk Bapak Ibu sobat sehat dimanapun berada di Tasikmalaya. Jadi jangan sampai ragu, silakan hubungi ya, datang langsung ke RS Jantung juga boleh, nanti boleh dikonsultasikan seperti apa ya. Luar biasa. Terakhir pertanyaan dari saya, kalau jantung berdebar karena ketemu mantan itu bukan PJB bukan ya? Bukan ya? Itu apa namanya? Ya itu respon dari hormonnya Respon hormon aja itu. Canda dong. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih sudah bergabung di sini. Jauh-jauh ke Karangnunggal, luar biasa ya, menyenangkan perjalanannya ya. Kita ini ada episode baru dok, Pak Haji. Jadi PDKT ini podcast kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ini luar biasa. Jadi kita punya episode baru dan alhamdulillah episode kali ini kita bisa berbicara dengan beliau, dua orang yang luar biasa dari Humas RS Jantung ya. Sukses semuanya ya, mudah-mudahan semakin sehat walafiat. Amin. Ini ganteng banget Pak Haji, cantik banget. Terima kasih ya. Siap. Baik, demikianlah perbincangan yang begitu luar biasa di episode kali ini. PJB, penyakit jantung bawaan, sekali lagi untuk masyarakat yang mengalami anaknya atau dicurigai mengalami penyakit jantung bawaan, silakan langsung hubungi yang terkait ya, termasuk juga nanti boleh datang langsung ke RS Jantung Tasikmalaya. Terima kasih langsung dari MTS 3 Tasikmalaya Karangnunggal. Saya Rifan Bustami Arifin pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.